ini ada nota kredit tapi kopi ya. Ini sebenarnya disebutnya nota debit ya. Nota debit karena kopnya atas nama PT Plugord. PT Plugord itu suppliernya kita atau PT Cemerlang. Jadi masuk ke jurnal umum, ini retur pembelian. Retur pembelian, jangan lupa juga masukkan ke kartu persediaan. Ini akun payable-nya berkurang 7.150.000. Sorry, ini harusnya berkurang ya. Terus merchandise-nya juga berkurang 6.500.000. Bapak income 650.000. Tuh. Lalu dokumen 12, ini ada nota kontan. Nota kontan itu artinya penjualan tunai karena kopnya dari PT Cemerlang itu sendiri. Oke, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Ya, debitnya kalau kredit kan account receivable. Nah, karena ini tunai maka langsung ke cash in bank. Lalu kreditnya sales dan PPN outcome. Nah, apa sih yang kurang? Yang kurang itu merchandise sama cost of goods sold. Kita masukkan ke jurnal umum. Nah, nominal ini dari mana? Dari kartu persediaan. Nih, 13.300.000 ditambah 18.400.000. Hasilnya 31.700.000 rupiah. Tuh. Lalu ke dokumen 13 ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang dari tanggal 29 November ke tanggal 14, maka sudah di luar masa diskon. Jadi langsung saja debitnya cash in bank dan kreditnya account receivable. Tuh. Ini memudahkan sebenarnya soal ini karena sudah langsung ditentukan ini ada potongan atau tidak gitu. Jadi tidak merepotkan kita yang mengerjakan. Lalu dokumen 14 ada pembayaran PPN untuk bulan November. Nah, ini harus selalu peka ya. Ini kalau ada kata-kata pembayaran tapi untuk biaya bulan lalu, maka kita pasti tidak mencari beban apa yang akan didebet, tapi hutang apa sih yang akan didebet. Nah, di sini adalah hutang PPN atau PPN payable. Kreditnya cash in bank. Lalu dokumen 15 ada pembayaran dividen terutang. Ini juga ada kata-kata dividen yang terutang. Itu lihat lagi neraca saldo awalnya apakah benar ada dividen payable. Ternyata ada ya, tadi di video 1 kita bahas. Dividen payable-nya di debit, lalu cash in bank-nya di kredit. Sejumlah Rp2.500.000. Lanjut dokumen 16, kembali lagi ada faktur penjualan, di ciri-cirinya ada kopi dan juga kopnya PT Cemerlang. Kita masuk ke jurnal penjualan, account receivable-nya itu jumlah totalnya, lalu ada sales di sini, kemudian PPN-nya outcome. Lalu tambahannya masukkan ke jurnal umum. Ada cost of goods sold dan merchandise inventory. 20.600.000 dari mana? Dari kartu persediaan. 11.400.000 untuk TV dan juga AC-nya 9.200.000. Itu. Lalu ada dokumen 17, ini piutang yang sudah dihapuskan di bulan Juli, ini ternyata bisa dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Jadi 60%-nya itu 9 juta bisa dibayarkan lagi. Ini masuk ke bukti penerimaan kas, karena ini berarti metodenya cadangan,
kreditnya itu allowance for doubtful debt. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi yang perlu kalian ingat itu apa sih yang dikredit? Yang dikredit kalau ada piutang dihapuskan diterima lagi itu cadangan kerugian piutang. Itu yang perlu dipahami dan diingat. Lalu dokumen 18 ini faktur bisa kebaca ya, langsung ketebak ini karena kopnya perusahaan lain, faktur pembelian. Nah, ini debitnya merchandise inventory dan PPN income, kreditnya account payable. Ya, semoga sudah sampai 18 dokumen sudah semakin oh iya ya ternyata sebenarnya mudah ya kalau kita pelan-pelan kita satu persatu dipahami gitu. Ke dokumen 19 ada pelunasan faktur. Nah, ini dari tanggal 20 November ke tanggal 23 Desember. Wah, udah lebih banget nih sebulannya lebih berapa hari nih? Lebih 1 hari apa 2 hari gitu ya. Jadinya udah masuk ke hitungan terlambat, kena denda 1%. Kena denda 1%, ini biasanya keliru di sini. Kita butuh di jurnal pengeluaran kas, pastikan prinsip seimbangnya itu dapat ya. Seimbangnya ini di sini 71.500.000 rupiah dengan denda itu satu sisi. Jadi sama-sama di debit ini ya. Lalu kreditnya jumlah bayar, itu cashnya. Nah, ini yang sama-sama di debit, dendanya namanya late fees paid. Jangan keliru ya, kalau terkait biaya denda, biaya kan debit ya, itu hitungannya dengan late fees paid. Oke, langsung sudah dihitungkan jadi udah lebih mudah. Oke, lanjut ya ke dokumen 20. Ini bukti penerimaan kas untuk pembayaran piutang. Jadi langsung saja. Ini sama juga ya, denda keterlambatan 1%. Jadi karena dari tanggal 23 November ke 25 Desember ini juga lebih dari 1 bulan. Ada denda 1%-nya. Lalu kita masukkan di sini satu sisinya dengan piutang ya, biar seimbang. Piutang dengan denda itu satu sisi, diingat-ingat. Late fees-nya collected karena ini termasuk pendapatan denda. Tuh, untuk menambah dari perusahaan PT Cemerlang. Ini lalu dokumen 21 ada voucher kas kecil lagi tentang perbaikan atap toko yang rusak. Ini udah ada petunjuknya, masukkan ke beban operasional lain-lain. Tuh, jadi kita lihat ada akun apa, other operating expense, kreditnya petty cash. Dokumen 22 ada faktur. Karena kopnya PT Cemerlang dan kopi berarti ini faktur penjualan. Ya, langsung aja seperti biasa ya, silakan dimasukkan kalau udah transaksi kesekian ini udah ibaratnya lancar gitu ya. Jurnal umumnya berapa? Ini kita lihat lagi dari kartu persediaan. Untuk TV 28.734.000, AC-nya 23.166.667 kita bulatkan. Jadi totalnya cost of goods sold di debit 51.900.667, kreditnya merchandise inventory. Oke, yang berikutnya dokumen 23 ini kopnya perusahaan lain, jadi jurnalnya pembelian, faktur pembelian kita langsung masukkan seperti biasa ya, sudah paham saya yakin. Dokumen terakhir yang ke-24 ini ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran jangka panjang. Maka kita butuh di jurnal pengeluaran kas, debitnya apa? Ada
Bank Mega ya, untuk pinjaman Bank Mega. Terus eh, beban bunganya, interest expense-nya 100.000 di debit, kreditnya totalnya 10.100.000. Nah, itu semua udah kita bahas ya dari dokumen 1 dan dokumen 24. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar sesuai dengan kelasnya. Misalkan kalau sudah semakin paham ya silakan boleh aja menuliskan kesan-kesannya. Misal belum paham silakan ditanyakan. Nah, pokoknya kita kerjakan pelan-pelan aja, pelan-pelan dengan enjoy gitu ya. Tidak usah merasa terbebani karena kalau teliti itu pasti eh, mengerjakannya rapi juga gitu. Jadi pelan-pelan aja. Ini waktunya belajar di rumah masih lama insya Allah ya. Ini masih hari ketiga. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Eh, kita bertemu lagi insya Allah di video ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.